Gerak pada tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Nilalanti, NIM 18164410008. Pendidikan IPA ICT 2018. Macam-macam gerak pada tumbuhan. 1. Gerak endonom. Gerak endonom adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan dari dalam tumbuhan. 2. Gerak etionom. Gerak etionom yakni suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan. Gerak endonom dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak nutasi. Gerak nutasi yaitu suatu gerakan spontan yang tidak disebabkan adanya sebuah rangsangan dari luar. Contohnya, pada gerakan aliran sitoplasma pada tanaman air Hydrilla verticillata. Kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang disebabkan adanya suatu perubahan kadar air. Contohnya, pada gerak pecahnya kulit polong-polongan yang sudah kering. Untuk gerak etionom sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu fototropisme. Gerak fototropisme yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan cahaya matahari. Yang kedua, gerak geotropisme. Gerak geotropisme yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Yang ketiga yaitu gerak hidrotropisme, yang mana gerak hidrotropisme yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang menuju ke arah yang basah atau berair. Yang terakhir yaitu gerak tikmotropisme. Gerak tikmotropisme yaitu suatu gerakan pada bagian tumbuhan akibat persinggungan. Gerak etionom yang kedua yaitu gerak taksis. Gerak taksis dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak fototaksis. Gerak fototaksis yaitu suatu gerakan pada seluruh tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya. Contohnya, pada gerakan euglena yang selalu mendekati cahaya. Yang kedua yaitu gerak kemotaksis. Gerak kemotaksis merupakan suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsang berupa zat kimia. Contohnya, pada spermatozoid pada archegonium limit-limitan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein. Gerak etionom yang ketiga yaitu gerak nasti. Gerak nasti merupakan suatu gerakan pada tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti dibedakan menjadi beberapa jenis gerak. Yang pertama yaitu fotonasti. Fotonasti yaitu suatu gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya pada gerak mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Kedua yaitu gerak niktinasti. Niktinasti yaitu suatu gerakan yang disebabkan adanya kondisi gelap. Contohnya pada gerak menutupnya daun majemuk lantoro atau turi karena cahaya yang gelap. Yang ketiga yaitu gerak kemonasti. Gerak kemonasti yaitu suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya, membukanya mulut daun atau stomata pada siang hari karena adanya karbon dioksida. Yang keempat yaitu gerak termonasti. Gerak termonasti yaitu suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa suhu. Contohnya,
pada mekarnya bunga tulip pada suhu tertentu. Yang kelima yaitu gerak seismonasti. Gerak seismonasti merupakan suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa sentuhan. Contohnya, pada gerak menutupnya daun putri malu karena sentuhan. Daun putri malu akan menutup bila disentuh. Yang terakhir yaitu gerak nastik kompleks. Gerak nastik kompleks merupakan suatu gerak yang dipengaruhi lebih dari satu macam rangsangan. Contohnya pada gerak membuka dan menutupnya mulut daun atau stomata karena adanya cahaya matahari, zat kimia, air, ataupun suhu. Selanjutnya ialah contoh gerak pada tumbuhan. Untuk contoh yang pertama ialah pada gerak fototropisme. Gerak fototropisme yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan cahaya matahari. Contohnya ialah tumbuhan yang arah tumbuhnya berdasarkan arah datangnya matahari. Contoh gerak tumbuhan yang kedua ialah gerak higroskopis. Gerak higroskopis merupakan suatu gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya suatu perubahan kadar air. Untuk contoh gerak higroskopis sendiri yaitu gerak pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Contoh gerak yang ketiga ialah gerak seismonasti. Gerak seismonasti merupakan suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa sentuhan. Contoh pada gerakan seismonasti ini ialah pada tumbuhan pemakan serangga, di mana ketika serangga masuk ke dalam mulut tumbuhan tersebut, maka mulut tumbuhan tersebut akan menutup. Yang terakhir ialah contoh gerak termonasti. Gerak termonasti ialah suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa suhu. Contohnya pada mekarnya bunga tulip pada suhu tertentu. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.